Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, jumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 semester 1 ini ya. Semoga anak-anak sehat semuanya. Anak-anakku semuanya masih ingat kan bagaimana matopi itu berlaku? Iya, jadi matopi itu berlaku ketika ada huruf hijaiyah dengan huruf fathah, harokat fathah ketemu dengan huruf hijaiyah alif. Yang kedua, ada huruf hijaiyah dengan berharokat kasrah kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun atau ya mati. Dan yang ketiga, apabila ada huruf hijaiyah dengan berharokat dhammah itu bertemu dengan waw sukun. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah dengan cara dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita di hari ini dengan Quran surat Al-Adiyat. Sebelumnya, mari bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati shubha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul adzim. Anak sekalian, surah Al-Adiyat ini nomor suratnya adalah nomor 100, kemudian terdiri dari 11 ayat, dan surat ini diturunkan di kota Makkah, maka dinamakan surat Makkiyah. Nah, kemudian isi kandungannya apa? Nah, isi kandungan dari surat Al-Adiyat ini untuk ayat 1 sampai dengan 5 itu membahas tentang pasukan berkuda yang tidak ada kabar selama 1 bulan. Ya, dikirim oleh Muhammad, tapi tidak ada kabar. Kemudian yang ayat 6 sampai 11 itu membicarakan tentang satu, sifat kikir dan bakhil itu akibat cinta harta yang berlebihan. Jadi karena cinta hartanya berlebihan sehingga menyebabkan orang tersebut menjadi orang yang memiliki sifat kikir dan bakhil. Kemudian bakhil dan kedurhakaan itu telah menghantarkan orang tersebut ya untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tentang kecaman Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang terlalu cinta harta dunia yang berlebihan sehingga menjadikan seorang tersebut lupa untuk bersyukur. Jadi yang keempat yaitu nafkahkan sebagian rezeki agar kita itu selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau kita memiliki harta, maka sebagiannya kita infakkan, kita nafkahkan untuk apa? Untuk agama kita, yaitu agama Islam. Yang berikutnya yaitu surat Al-Zalzalah ya. Surat Al-Zalzalah, siapa yang tahu? Untuk ayat pertama bunyinya bagaimana? Iya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awkhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liwraw a'malahum
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Nah, semuanya penjelasan dari surat Al-Zalzalah ini adalah yang pertama, surat ini memiliki nomor surat yang ke-99, kemudian terdiri dari 8 ayat dan termasuk surat pendek yang diturunkan di kota Madinah, maka dinamakan surat Madaniyah. Nah, isi kandungannya apa, Nana? Nah, isi kandungannya adalah menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat, di mana bumi diguncangkan dengan dahsyatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bumi mengeluarkan semua beban yang ada di bumi ini. Semua yang ada dalam bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat itu pula manusia dibangkitkan dari alam kubur. Maka apa? Mengingatkan pada manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan melarang untuk berbuat dosa. Maka kita harus senantiasa apa? Berbuat kebaikan. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kita itu nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa. Yang berikutnya adalah surat Al-Bayyinah, ya. Surat Al-Bayyinah itu awalnya bagaimana asalnya? Ya. Surat Al-Bayyinah itu ayat yang pertama adalah bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan selanjutnya, ya. Ini surat Quran surat Al-Bayyinah. Nah, semuanya surat Al-Bayyinah ini, ya, nomor suratnya adalah nomor 98. Nah, jadi nomor suratnya adalah nomor 98. Kemudian terdiri dari 8 ayat. Surat ini juga termasuk surat pendek yang tergolong surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Nah, kandungannya apa? Isi kandungan dari surat Al-Bayyinah ini yang pertama adalah menjelaskan tentang kisah orang kafir dan ahli kitab serta orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan ini akan dimasukkan ke dalam namanya Syahrul Bayyinah. Jadi dimasukkan mereka seburuk-buruk makhluk dan akan masuk neraka. Nah, kemudian golongan orang yang beriman itu akan dimasukkan ke dalam yang namanya Khairul Bariyah atau sebaik-baik tempat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menjadi orang yang baik, insya Allah kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian teman sekalian pelajaran hari ini, ya. Kita sudah mempelajari 3 surat pendek, yaitu surat Al-Adiyat, surat Al-Zalzalah, dan juga surat Al-Bayyinah. Nah, selanjutnya silakan nanti mengerjakan tugas yang Pak Hari kirim. Pak Hari kirim melalui Google Form, ya, silakan dikerjakan. Kemudian yang belum setoran silahkan untuk setoran hafalannya, ya. Demikian dari Pak Hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam sholat, tetap semangat dalam belajar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.